Jemaat terkasih di dalam Tuhan, selamat datang dalam ibadah raya umum Gereja Kristus Jawaban. Sebelum kita melanjutkan ibadah, mari untuk kita memperhatikan beberapa hal berikut ini. Bagi saudara yang ingin mengikuti informasi gereja, saudara dapat mengikutinya melalui aplikasi GKJ Family dengan cara mendownload di Play Store. Dan jangan lupa untuk follow Instagram gereja di @newgkj. Bagi saudara yang mempunyai kerinduan untuk memberikan persembahan bagi gereja, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA yang baru ini atau dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking bank lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Untuk saudara yang rindu untuk memberikan kas sosial, saudara dapat mentransfer ke rekening BCA berikut ini. Untuk saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih untuk perhatian dan persembahan saudara. Selamat melanjutkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Hanya Tuhan satu-satunya yang kita andalkan dan kita harapkan. Haleluya. Biar hati kita meluap dengan sukacita karena janjinya ya dan amin. Karena perbuatannya yang dahsyat, yang hebat buat kehidupan kita. Haleluya. Pujian
bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, satu harmoni, satu simfoni, kita bernyanyi, memuji Dia, bersuka cita, bertepuk tangan, mari bersama, kita melompat, basuh hadiratnya dengan hati bersungguh, gerakan kakimu dengan riang gembira, suatu hari Tuhan bahwa satu selamanya, ya segala yang bernafas, ya segala yang bernafas, ya segala yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia, sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa. Kita sorakan haleluya bersama-sama. 2, 3. Haleluya. Oh,
benar-benar hanya Dia yang layak terima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Kita siapkan hati kita sebagai tanah hati yang terbaik untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Dia yang memberikan kita kehidupan. Janjinya ya dan amin. Dengar firman Tuhan, renungkan dan lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada Mari kita angkat kedua tangan, tempo lebih lambat. Firman-Mu Tuhan, penolong di hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar Yang siap dengarkan firman, dia katakan haleluya. Katakan haleluya. Sungguh Engkau Allah yang layak kami puji dan kami sembah. Tiada duanya dalam hidup kami. Kalau kami memprioritaskan Engkau di atas segalanya, maka Engkau akan memelihara, menjaga, memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang masih ingin mengganggu, kami katakan patahkan dengan iman bersama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami usirkan pergi dari hati kami. Khususnya ruangan ini, ada roh Tuhan bersama dengan kami. Hamba-Mu akan memberitakan firman, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa roh Tuhan, supaya firman Tuhan boleh disampaikan sesuai kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan amin. Terima kasih, silakan duduk. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Yang atas sendiri, 2, 3.
Puji nama Tuhan. Sekaligus saya menyambut selamat beribadah buat Bapak Ibu Saudari yang melihat melalui tayangan YouTube. Saudara bisa mengetik GKJ Family, tekan subscribe, tekan videos. Kalau tidak tekan subscribe, videos kita tidak keluar semua. Dan saudara bisa melihat semua rekaman ibadah kita ada di sana. Juga yang melihat melalui tayangan televisi First Media, kami siar setiap hari Minggu pukul 7 dan pukul 12 WIB di channel Shine 390 HD. Tuhan Yesus memberkati. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya, seorang gembala sidang dari GPB, Jemaat Siloam di Jimbaran, yaitu Bapak Pendeta Johan Emis dan MTH, Emis MTH ya. Dan beliau juga sebagai dosen di STII Bali. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan, anugerah Tuhan bisa berdiri di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah memberi kesempatan untuk menyampaikan berkat firman Tuhan pada pagi ini. Saudara-saudara, saya merenungkan apa yang akan saya sampaikan pada pagi ini. Ya, dan saya membuat tema ini adalah Tuhan tempat tinggalku. Tuhan tempat tinggalku. Tadinya pengen judulnya Stay at Home, tapi home-nya besar bukan kecil. Tapi rupanya orang sudah tidak stay at home. Di Jimbaran sudah ramai sekali ya. Kemarin saya sulit keluar dari rumah karena jalan sudah penuh. Tadi juga lumayan, pagi-pagi sudah penuh jalan. Baik, mari kita membuka firman Tuhan bersama-sama dalam Mazmur 90 ayat 1. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Amin. Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara-saudara, saya merenungkan beberapa kata dari ayat ini. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Setiap kata ini bagi saya sangat menarik dan baik untuk dijelaskan bagi kita menjadi makanan kesukaan yang membangkitkan iman dan rohani kita. Tapi saya tidak membahas semuanya, saya akan membahas satu kata dari kata ini. Ya, maafkan saya. Ya. Hanya memberitahu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa saya pernah belajar membaca ini, membaca saja ya. Tapi sudah ada pembacaannya di sana. Tepila lemose isha Elohim Adonai Ma'on Hataya Hayita Lanu Bedor Wador. Ya, saudara percaya saja bahwa itulah bacanya ya. Nah, satu kata yang menarik saya akan jelaskan adalah kata mana ini? Kata Adonai Ma'on. Dalam teks bahasa Indonesia ditulis di sana adalah kata Tuhan tempat perteduhan. Adonai, saudara sudah tahu kata Adonai. Tapi menarik kalau kita mempelajari kata Adonai karena ini ditempatkan paling atas. Ada lagi kata Elohim tapi bukan menggantikan kata Adonai. Lalu dalam Alkitab teks bahasa aslinya BHS atau Masoretic Text, Adonai Ma'on artinya Tuhan tempat tinggal. Jadi menarik, dalam bahasa Indonesia Tuhan tempat perteduhan. Tapi dalam bahasa Ibrani Tuhan tempat tinggal. Dan saya meneliti ada 5 Alkitab yang mendekati bahasa aslinya. 2 diantaranya KJV dan NIV, ada ACV atau NASB. Sama menuliskan kata ini, Lord, you have been our dwelling place throughout all generation. Sama pengertiannya,
Lord, you have been our dwelling place. Dalam teks bahasa Indonesia tidak ada kata telah. Tapi dalam bahasa Inggris dan bahasa aslinya ada kata telah. Ini berarti bahwa sebuah pengalaman yang pernah terjadi. Itu sebabnya pemazmur Musa berkata, Tuhan, Engkau telah menjadi tempat tinggal kami. Turun temurun, lebih tepatnya dari generasi ke generasi. Turun temurun oleh karena ini pengalaman yang nyata. Dan juga tempat perteduhan oleh karena kalau kita baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, 17, kita menemukan bahwa manusia itu rentan dengan kematian. Minggu lalu saya balik ke Toraja untuk menghadiri pesta. Kematian kok pesta ya? Di Toraja, pesta kematian. Kakak dari ibu saya. 3 hari di sana, mau pulang 1 jam, mau berangkat ke bandara, adik dari ibu juga meninggal. Terlalu rentan dengan kematian. Apalagi COVID ya, rentan dengan kematian. Saya alumni COVID. Nanti saya menceritakan bagaimana waktu COVID dan saya diperpanjang kontrak hidupnya. Katanya orang bisa mati karena COVID. Enggak, itu karena sudah waktunya. Bukan karena COVID. Faktanya banyak orang yang COVID juga tidak mati. Nah saudara-saudara, kata yang menarik kita akan bahas di sini adalah Tuhan digambarkan sebagai tempat tinggal. Dan waktu kita membaca bagian ayat ini saudara-saudara, saya coba meneliti Alkitab seluruh dunia dan saya menemukan ada 3 atau 4, saya membaginya menjadi 3 definisi dari Tuhan tempat tinggal. Yang akan memperkaya pengalaman kita bersama dengan Tuhan dan kekuatan kita dengan Tuhan. Jadi berbagai versi Alkitab menerjemahkan Tuhan sebagai tempat tinggal. Ada 4 pengertian tapi saya membulatkan menjadi 3. Yang pertama, definisi Adonai Maun itu adalah tempat berteduh atau tempat bernaung. Kita sudah membaca LA terjemahan baru, lalu kemudian NGB, JPSA, REP atau Alkitab bahasa Yunani, Septuaginta dan juga NASB, New American Standard Bible. Berkata Tuhan itu adalah tempat bernaung kita. Itu berarti bahwa kalau Tuhan tempat bernaung, Tuhan tempat berlindung dari semua macam masalah. Semua kesukaran kita tempat bernaung. Bayangkan sekarang kita selesai ibadah nanti dan kita jalan kaki ke luar gedung gereja ini, kita kepanasan. Dan kita mencari tempat untuk berteduh. Kita merasa aman, nyaman. Demikianlah Tuhan, tempat di mana kita mengalami rasa nyaman dan aman di masa ini. Ada banyak orang yang frustrasi. Ada banyak orang yang takut. Ada banyak orang yang kecewa dengan Tuhan, tetapi yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan, hatinya damai. Hatinya nyaman. Tuhan tempat berlindung. Amin saudaraku. Dia tempat berlindung dari semua kekurangan kita. Kalau kita baca sampai ayat 17 di sana kita menemukan ada satu kata, Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami. Buatlah tangan, teguhkanlah perbuatan tangan kami. Bukankah kita sedang bekerja dan lebih rumit pekerjaan kita saat ini? Kami di Jimbaran saudara-saudara sulit pekerjaan. Semua jemaat 99%. Hanya satu yang kuat. Yang berdampak juga sebenarnya yang satu, cuman saya. Saya pun berdampak juga, semua jemaat berdampak. Kehilangan pekerjaan di hotel, saya masih eksis dan harus mengunjungi jemaat. Menguatkan jemaat. Ya, katanya tidak ibadah memakai batasan jarak ya. Kami memilih ibadah di rumah. Ditanya ternyata ke kebun ya. Harus berkebun, cari kebun orang. Tuhan tempat bernaung. Ada banyak orang mengalami ketakutan di masa ini, tapi Dia tempat bernaung kita. Kalau kita membaca lagi di ayat selanjutnya, masa umur kami 70, 80 tahun.
Sebenarnya itu adalah masa produktif, bukan batas. Menurut Kejadian pasal 6, batas umur manusia itu adalah 120 tahun. Itu sebabnya mengapa Musa mati umur 120 tahun. Enggak ada alasannya. Alasannya Tuhan bilang enggak enak sama yang lain. Yang lain sudah mati 120 tahun, masa kamu enggak mati? Tapi yang kedua saudara, kan Alkitab berkata bahwa matanya masih terang dan dia masih kuat berperang. Enggak ada alasan untuk mati. Orang lain punya alasan untuk mati, sakitlah, tualah, kena corona dan lain sebagainya. Alasannya. Dan juga alasan yang kedua saudara-saudara, kematian itu anugerah. Saya membayangkan kalau Musa tidak mati, ini tulisan Musa. Kalau Musa tidak mati dan dia pun tinggal di Gunung Nebo, ada perasaan marah karena gagal, dilarang masuk ke tanah perjanjian. Dan anugerah bagi Musa kalau dia meninggal. Saudara-saudara, kematian itu anugerah. Tapi jangan mau mati dulu. Betul. Dulu saya sempat stres saudara. Masa-masa corona ini saya stres. Stres karena kambuh lagi penyakit saya, penyakit insomnia. Jam 4, jam 5 baru tidur. Kadang-kadang jam 12 siang baru tidur. Dari kemarin sampai dengan besoknya. Saya stres dan rasanya pengen mati. Rasanya saja ya. Tapi Tuhan bilang banyak kerjaan. Dan saya betul melihat ada banyak pekerjaan di masa pandemi ini saudara-saudara. Jadi jangan mati dulu. Ya. Walaupun banyak berkat di sorga, jangan mau mati dulu. Ini kesempatan bagi kita. Pak Pendeta Yosua, Ketua STI bertanya, waktu kena COVID itu gimana perasaannya? Ada nggak rasa ingin mati? Jangankan ingin mati, ingin hidup saja nggak ada rasanya. Saudara, nggak ada rasanya. Nah, bagian yang kedua atau dari bernaung itu adalah tempat berlindung. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan, ya Tuhan, Engkaulah tempat kami berlindung turun-temurun. Atau dalam terjemahan lama atau New English Translation yang juga mendekati terjemahan aslinya berkata begini, oh Lord, you have been our protector. Engkau telah menjadi tempat berlindung, tempat perlindungan dari semua generasi. Dia tempat berlindung kita dari semua generasi. Generasi bukan hanya bicara generasi 100 tahun yang lalu. Di Israel generasi itu 100 tahun. Di Indonesia 40-45 tahun. Tapi kalau zamannya Adam itu generasi itu 1000 tahun. Itulah sebabnya di dalam Mazmur 10 dikatakan 1000 tahun sama dengan 1 hari. Karena dulu generasi itu 1000 tahun. Jadi Tuhan tempat perlindungan kita bukan hanya sebelum COVID. Tapi dalam COVID ini, bahkan setelah COVID ini, dia adalah all generation. Dia adalah tempat perlindungan kita. Ini bukan hanya bicara diperanakan turun-temurun, tapi waktu turun-temurun kita dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Amin, saudara. Pengertian yang kedua, dalam Basic Bible English, tempat tinggal diterjemahkan sebagai tempat beristirahat. Saya suka kata ini. Kalau kita pulang kerja di kantor, tempat yang paling istirahat di mana saudara? Bukan di kantor. Di hotel juga boleh ya, dianggap rumah. Bukan di restoran. Bayangkan kalau saya pulang ke restoran saudara-saudara, saya boleh duduk di sini ya. Dan kemudian saya duduk di emperan, lalu kemudian saya makan di emperan, saya akan ditegur. Tapi kalau di rumah saya, siapa yang bisa menegur saya? Itu rumah saya. Saya bisa mengangkat kaki sambil makan dan sambil minum kopi, apalagi kopi Toraja. Itu tempat istirahat. Jadi bayangkan Tuhan tempat tinggal. Tempat istirahat. Bukan tempat untuk mati, istirahat. Tempat istirahat. Kita bisa istirahatkan di mana ada tekanan dalam pikiran kita. Tekanan pada tubuh kita. Sampai mungkin kita mengalami stres, kecapean. Tempat yang paling aman istirahat untuk memulihkan kekuatan kita adalah di dalam Tuhan. Kita bisa liburan ke Bedugul atau mau ke Jimbaran di Pantai Muaya berlari di sana. Tapi besok kita akan datang lagi ke sana, besok. Tapi di dalam Tuhan, kita nggak perlu transportasi 1 jam ke Jimbaran
di dalam Tuhan, hari ini saya mau berlutut menyembah Tuhan, saya bisa mengalami istirahat, saya bisa mengalami pemulihan di dalam Tuhan. Di masa ini saudara-saudara, sebenarnya Tuhan sedang merestorasi jiwa kita dan sedang memulihkan kita di masa ini. Jadi mengapa kita takut dengan situasi yang berat? Sesuatu yang wajar, tapi jangan bertahan dalam sesuatu yang wajar. Itu normal, tapi harus di atas dari normal. Abnormal. Lord, you have been our resting place, tempat istirahat. Dan kita bisa mengalami istirahat. Dan kesenangan di rumah itu saya yakin bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, anak-anak pulang sekolah pengen cepat-cepat pulang tiba di rumah. Karena di rumah kita bisa menikmati banyak hal. Kita bisa istirahat tanpa ada tekanan, gangguan. Itulah Tuhan. Tempat istirahat kita. Yang ketiga, saudara-saudaraku, Tuhan habitat kita. Bishop Bible menyatakan begini, Lord, thou hast been our habitation from one generation to another generation. Habitation itu berarti habitat. Mirip dengan tempat berlindung, tetapi waktu kita membaca, saya coba mencari kamus kata habitat itu berarti tempat tinggal asli kita. Haleluya. Renon, Watu Renggong, Jimbaran bukanlah tempat tinggal asli kita. Tuhan tempat tinggal asli kita. Dan juga menurut kamus bahasa Indonesia, Tuhan habitat itu adalah tempat berkembang biak. Jadi kita bisa berkembang biak dengan segala anugerah kebajikan dari Tuhan, dan kita bisa mengalami pemulihan dari Tuhan dan kreativitas muncul dari Tuhan. Kita bisa berkembang biak karena Tuhan habitat kita. Ikan habitatnya di air. Kalau saya punya ikan kesenangan 2 ekor saja. Ada 1 ikan yang lucu, dia cacat. Tapi rupanya lama kelamaan semakin cacat dia dan tidak bisa berenang naik ke atas, hanya di dasarnya saja. Saya memberi makan, dia sulit makan. Sehingga saya mengambil dia dan menaruh di baskom yang airnya rendah, pendek, dengan maksud bahwa saya berpikir dia bisa mengambil makanan lebih dekat. Pikiran saya salah, besoknya dia mati. Saya cukup sedih karena itu menghibur saya. Kalau dia berenang menghibur saya karena dia cacat, lucu. Tapi pikiran saya salah. Baskom dengan air yang sedikit tadi itu bukan habitatnya walaupun ada air. Penyembahan 1 minggu 1 jam bukan habitat kita. Penyembahan setiap hari itu habitat kita dan kita mengalami kehidupan. Itu sebabnya mengapa ada banyak orang Kristen yang stres karena merasa habitat itu cuma 1 jam dalam 1 minggu atau berapa 2 jam mungkin ini. Itu bukan habitat kita. Habitat kita adalah Tuhan. Dan kita bisa mengalami Tuhan setiap hari, setiap saat dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam Tuhan. Itulah tempat tinggal kita. Habitat kita. Tempat tinggal asli. Dan juga tempat berkembang biak. Berkembang biak bukan hanya melahirkan, tapi juga kita bisa bekerja di sana dan menghasilkan banyak hal di dalam Tuhan. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, tempat tinggal kami. Dan juga habitat kita. Setiap hari kita bisa mengalami habitat. Kekuatan dari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, kiri kananku ada Tuhan. Sekelilingku ada Tuhan. Itulah habitat kita sesungguhnya. Keluar dari Tuhan berarti stres. Keluar dari Tuhan, tekanan. Dan banyak orang Kristen yang mengalami tekanan karena tidak tinggal dalam Tuhan. Nah saudara-saudara, kita akan buka Mazmur 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Amin, terima kasih Ibu. Tidak ditahu siapa penulis Mazmur ini. Tapi menarik, dekat dengan Mazmur 90.
Menarik. Mungkinkah ini Musa juga penulisnya? Nggak ada yang sepakat. Dan menarik juga di masa Covid ini pasal ini yang dihafal dan menjadi status. Mazmur 90 ya, status. Mazmur 91 ini status kita ya. Nah, saya akan memperkaya lagi pemahaman kita kata duduk dalam lindungan yang maha tinggi. Bahasa Indonesia sudah bagus terjemahnya, duduk. Nah, mari kita, saudara percaya saja saya ya. Ya. Yosef Beseter. Yosef Beseter. Dalam KJV, he that dwelt in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Kata duduk bagus, dalam bahasa Inggris itu kata diam, sama dengan Yosef. Yosef itu diam atau tinggal. Bukan Yosef pakai P, ini pakai B ya. Pakai B, tapi tidak apa-apa kalau nanti ada anaknya mau pakai B, Yosef B ya, bukan P. Ya, Yosef itu artinya tinggal, diam, tapi bisa juga diterapkan menjadi kata duduk. Kalau saya tinggal, maka saya duduk di sana. Kalau saya berdiri, sebenarnya saya tidak tinggal. Saya sedang menunggu, atau saya sedang bersiap-siap berdiri. Di Alkitab kita menemukan kata berdiri. Tuhan pun berdiri. Waktu kita akan masuk sorga, Tuhan juga berdiri, menunggu, bersiap menanti kita. Keren ya, Tuhan menunggu kita. Tapi sekarang duduk. Nah, dwell itu adalah diam atau tinggal di tempat rahasia. Nah, jadi tempat rahasia itu adalah seter. B itu artinya di atau di dalam. Jadi tempat rahasia. Orang yang diam dalam tempat rahasia dari yang maha tinggi akan tinggal di bawah shadow, di bawah bayangan. Agak beda ya terjemahannya. Orang yang diam di tempat rahasia. Yang mana tempat rahasia? Tempat rahasia dari yang maha tinggi, Most High, El Shaddai, yang maha tinggi. El itu Tuhan, Shaddai itu adalah tinggi. Tempat yang maha tinggi. Coba kita keluar dari ruangan lagi dan kita sedang berteduh di bawah pohon. Semakin pendek pohon itu, maka perlindungannya semakin kecil. Tapi semakin tinggi pohon itu, dan ini bukan pohon, ini bukan bangunan, tapi El Shaddai, Allah yang maha tinggi dari semua yang tinggi. Tuhan membuktikan bahwa hotel bukanlah tempat yang tinggi, villa bukanlah tempat yang tinggi, menjadi seorang manajer bukanlah tempat yang tinggi, menjadi seorang pendeta pun bukan tempat yang tinggi. Beberapa pendeta stres dan pulang kampung. Gak ada jemaatnya. Saya sedih. Kenapa pulang kampung Bapak? Jemaat kami gak ada. Cari jemaat. Kan gitu harusnya tuh. Kenapa pulang kampung? Banyak orang mengalami stres. Tapi tempat yang paling tinggi El Shaddai, Tuhan yang maha tinggi. Yang maha tinggi akan tinggal di bawah bayang-bayang, di bawah naungan yang maha kuasa. Kita di bawah naungan. Saya ingat waktu kecil pulang sekolah. Sekolah saya 2 km SD. Setiap kali pulang itu saya mencari awan. Jadi kalau awan itu berhenti, saya berhenti. Awan itu jalan, saya mengikuti dia. Tapi tidak mungkin awan mengikuti arah perjalanan saya yang berbeda. Tapi Tuhan menarik, dia mengikuti jalan hidup kita. Dia tahu jalan kita dan dia memimpin jalan kita. Dan kita mengalami perlindungan, naungan, shadow, bayangan yang membuat kita mengalami sejuk. Yang membuat kita aman, shadow. Nah, duduk di tempat rahasia.
Ada kata yang mirip dengan ini. Bisa minta tolong ibu membacakan 1 Samuel 19 ayat 2. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi. Duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Amin, terima kasih Bu. Duduklah di suatu tempat perlindungan. Kata yang sama dipakai. Yosef Beseter. Nah, kata duduk, tempat perlindungan. Saya suka main dengan anak saya yang kecil, sembunyi-sembunyian. Waktu saya sembunyi-sembunyian dengan anak saya yang kecil itu, mungkin masih ada bapak-bapak yang melakukan, maka akan bersembunyi seperti ini kah? Seperti ini kah? Dan saya akan bersembunyi seperti ini. Dan sambil saya duduk, anggaplah ini adalah tempat yang terlindung. Dan saya akan duduk di sini, mengusahakan supaya anggota tubuh saya terlindungi, tidak terlihat oleh anak. Kata duduk tempat rahasia ini adalah duduk untuk menikmati perlindungan dari musuh. Apa musuh kita saat ini? Siapa musuh kita saat ini? Tempat yang paling aman duduk. Duduk berarti saudara-saudara, hampir-hampir kita tidak melakukan aktivitas. Duduk. Duduk itu istirahat. Dan duduk ini kata Yonatan, menunggu sampai besok pagi. Duduk di sana, jangan buat apa-apa. Jangan berusaha menolong Tuhan. Tuhan menolongmu, duduk saja di tempat yang aman itu dan Tuhan akan menolongmu. Itu tempat rahasia yang tersembunyi, tak seorang pun tahu. Iblis pun tidak tahu, saudara-saudara. Iblis bisa ngelihat kita tapi dia tidak bisa melawan kita. Karena kita di tempat tinggal kita yang paling aman. Haleluya. Yosef Beseter. Tempat rahasia. Sama tadi kan, tempat perlindungan. Tempat rahasia, Beseter, tempat rahasia di mana kita bisa berlindung dari macam bahaya, dari semua persoalan. Waktu kami kena COVID, saudara-saudara, puji Tuhan saya salah masuk. Salah masuk ruangan. Karena saya merasa sudah pulih. 3 hari saya isoman. Karena tiba-tiba sembuh, besoknya drop. Apalagi sudah harus ke PCR hari ketiga, langsung drop. Puji Tuhan saya masuk hotel, bukan rumah sakit. Puji Tuhan. Kalau di hotel nggak lihat siapapun. Di rumah sakit bisa ngelihat tupai. Tupai berantem, tapi ngelihatnya begini. 12 hari. Tidak bisa tidur 12 hari. 12 hari sulit makan. Semuanya asin. Pernah makan, saya pikir itu perasaan, sudah rasa. Saya dibelikan pepaya. Pepaya dan pepayanya tiba di kamar, saya makan 1 enak. Makan 2. Kemudian istri, sama-sama dengan istri OTG. Puji Tuhan 1 kamar. Tapi istri pun tidak berdaya menolong saya. Jadi saya nyuci sendiri. Sambil gemeter, kedinginan. Yang lain demam, saya kedinginan. Harus paksa nyuci. Nah saya makan buah ini enak. Kedua enak. Kemudian istri berkata, Pak tadi makan buah, iya enak sekali buah itu. Loh bagaimana tidak? 10 hari gak makan. Istri berkata itu masam loh. Masam. Baru kemudian ngelihat, wah masam. Rupanya sudah hilang penciuman. Tadinya rasanya asin, terus asin. Makan apa saja asin. Saya masih punya fotonya, enak semua makanannya. Enak. Ayam terus, tempe kesukaan. Jemaat kirimin ayam bakar dikirimin. Ikan, apa ini ikan kesukaan saya itu. Masakan khas Bali. Ibu tahu kesukaan saya ya.
Saya harus cari ke Gianyar. Pelayanan ke Gianyar pasti mampir ke Nyat-Nyat sebelah kanan, tapi sudah tutup di sana ya. Saya dikirimin karena suka itu. Gak bisa makan. Cuma ngelihat aja gak bisa makan. 12 hari. Dari pagi bisa tidur itu kalau jam 5, setengah 6. Nanti bangunnya jam 8, hanya itu saja tidurnya. Puji Tuhan saudara-saudara, saya dibawa dalam dimensi rohani. Yang menarik adalah saya tidak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Ngomong sama istri gak bisa. Agak aneh, COVID yang saya alami. Berarti berdoa pun saya gak bisa. Hanya berdoa dalam hati. Suatu malam saudara-saudara, itu mungkin malam ke-7, saya mengalami perjumpaan dengan kuasa Tuhan. 3:30 saya mau tidur dan saya terlelap dan kemudian saya berbicara dengan Tuhan. Mulai menangis. Saya mengalami sentuhan, kekuatan karena Pak Pendeta Yosua bertanya, adakah keinginan untuk mati? Jangankan keinginan untuk mati, keinginan untuk hidup saja enggak ada. Ini lemot. Saya harus mengerjakan disertasi dan enggak jadi sampai hari ini enggak jadi. Otak saya lemot. Beberapa jemaat dan pengurus kena juga. Dan saya ngomong sama istri, Ma, tolong WA siapa ini? Siapa ini? Sampai lupa namanya, siapa ini? Sebut siapa? Oh iya baik. Tolong kasih tahu, perhatikan dia, tolong kirimkan makan, tolong kirimkan vitamin. Beritahu pengurus, kasih. Enggak bisa mikir. Apakah betul bahwa COVID membuat orang mati? Harusnya saya mati, harusnya. 2 kali Tuhan bawa dalam dimensi rohani itu. Dan itu tempat rahasia yang paling aman. Saya nggak bisa, Tuhan saya nggak bisa ngomong gimana. Tapi Tuhan membawa dalam dimensi rohani itu, bicara dengan dia. Roh saya pun berbicara dengan dia. Sadar, bisa dengar kemudian. Kemudian lanjutkan. Penyembahannya dalam tidur itu dilanjutkan. Dan itu 2 hari yang paling indah dari 12 hari. 13 hari. Itu 2 hari yang paling indah dari 13 hari. Dan setelah itu saudara, hari ke-13 saya boleh keluar. Hari ke-14, hari ke-15. Hari ke-17. Itu semua hilang. Batuk yang keras, rasanya mau keluar semua ini. Isinya. Hari ke-17, setelah hari ke-14 keluar. 3 hari kemudian habis. Habis. Demamnya, dinginnya habis. Tapi kasih sesak. Teman-teman berkata perlu rongsen. Enggak usah, Tuhan yang akan rongsen. Keluar dari sana hari ke-18 saya naik sepeda. Sampai di Kuta sudah. Dan pulang melanjutkan dengan, karena saya ada riwayat sesak. 12 hari enggak makan, 12 hari enggak tidur. Lalu saya ada riwayat sesak. Kami di lantai 2, jadi turun itu setengah mati turun, naik lebih setengah mati lagi. Tapi puji Tuhan, sekarang hidup luar biasa. Haleluya. Tidak ada satu kuasa pun, sakit pun yang bisa menghancurkan kita tanpa seizin Tuhan. Karena kita ada di dalam lindungan Tuhan. Tempat rahasia, tempat yang paling aman. Haleluya. Karena itu bersuka cita. Tuhan tempat tinggal, saudara bayangkan ini Tuhan tempat tinggal. Saya gambarkan, saya baru 15 menit kan? Ya, belum lama. Ya. Wah, kalau ini rumah saya ya. Saya yakin rumah ini tidak kosong. Kalau membangun rumah, bapak-bapak mau menempati rumah itu akan mengisinya. Ada dapur, ada tempat beras, lumbung, ada tempat air, ada kulkas. Tempat untuk menyimpan makanan tersedia. Tuhan tempat tinggal, mari kita menerapkan Tuhan rumahku. Tempat tinggal rumah. Dan bayangkan di rumah itu ada apa saja di rumah kita. Kalau kita, kata Tuhan Yesus, kalau kamu bapak-bapak yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga. Sekarang bayangkan kalau ini rumah, Tuhan membangun rumah, dia tidak akan membiarkan kosong. Kita disuruh tinggal di sana dan Tuhan akan menyiapkan
banyak hal dalam rumah itu. Dan nikmatilah semua berkat-berkat anugerah dari Tuhan. Termasuk di COVID ini sebenarnya saudara-saudara terlalu banyak mujizat yang Tuhan buat. Terlalu banyak kebaikan yang Tuhan buat. Paling tidak diantaranya berat badannya bertambah naik. Berarti COVID berhasil membuat berat badan naik. Saya tidak naik-naik badannya. Tempat tinggal, rumah disediakan semuanya. Saya nggak bicara makanan, minuman, berkat. Saudara-saudara sudah tahu. Tapi saya mau bicara tentang ini saudara. Stay at home. Home-nya besar. Jangan kecil. Tinggallah di rumah. Di rumah Tuhan sebagai tempat, sebagai rumah kita. Minta tolong Ibu membacakannya. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Amin. Amin. Dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh. Saya menolak untuk tinggal dalam depresi karena saya di dalam Yesus. Saya menolak tinggal dalam stres karena saya di dalam Yesus. Saya tinggal dalam Yesus. Saya menolak untuk takut. Saya menolak untuk ragu. Saya menolak untuk khawatir karena saya tinggal di dalam Yesus. Bukan di dalam COVID. Ya, ini masa COVID, tapi bagaimanapun ini masa Tuhan. Tuhan berkarya di masa ini. Dan tidak ada satu kuasa manusia, jabatan atau kehilangan pekerjaan menghancurkan rancangan Tuhan. Ada nasihat. Nasihat ini adalah dorongan, support supaya kita kuat. Penghiburan ini kekuatan, menguatkan jiwa kita, menguatkan roh kita, menguatkan pengharapan kita, perasaan kita supaya kita kuat. Kita tinggal di dalam Tuhan, bukan di dalam COVID. Di dalam Tuhan. Ada persekutuan roh. Wah, bersekutu dengan Tuhan 2 jam di sini sangat kita menikmati. Apalagi persekutuan roh di mana saja kita bisa menikmati persekutuan yang menghidupkan, yang menguatkan, yang memberi gairah, bahkan memberi kuasa dalam kehidupan kita. Kita bisa mengalami setiap hari, bukan di rumah. Jangan tinggalkan Tuhan di gereja. Bawalah Tuhan di rumah kita, di pekerjaan kita, di perjalanan kita. Dan dia akan menyatakan belas kasihannya dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita mau pulang dan menerapkan firman ini. Silakan Bapak Ibu Saudara menerapkan firman ini. Apa yang saudara mau terapkan dari firman yang kita pelajari? Bukan hanya menyerahkan hidup saya, tapi saya memilih untuk menang. Saya memilih untuk kuat ketika saya menyerahkan hidup saya. Dan kita akan dikuatkan dalam penghiburan, anugerah, kebaikan Tuhan. Haleluya. Bapak Gembala akan berdoa menutup firman Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya
kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Nyanyikan lebih yakin dari hati saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenang. Mari kita angkat kedua tangan kita. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan, besar. Lebih keras lagi, besar. Sekali lagi, besar, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Yang yakin kasih Tuhan besar dalam hidupnya, dia menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Sungguh Kau Allah kami yang perkasa, tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Maha besar Engkau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Organ dengan bass saja. Yesus, Engkau juru selamat, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan.
Benar ya Tuhan, Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau adalah tempat peristirahatan kami, turun-temurun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Bapa, untuk mengingatkan kami, untuk kembali kepada Engkau ya Bapa. Tuhan, keadaan yang tidak baik seringkali membuat kami ketakutan, membuat kami khawatir. Tapi Tuhan, sekarang kami mengerti, kami mau menolak segala kekhawatiran itu, segala ketakutan itu. Kami mau memilih untuk percaya, untuk menyerahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan Allah kami, Bapa kami yang selalu menginginkan yang terbaik bagi kami. Tuhan, kami tidak mau meragukan segala kebaikan-Mu, segala rencana-Mu yang indah bagi kami ya Bapa. Jika mungkin baik apa yang kami inginkan, kami percaya rancangan-Mu itu lebih baik dari apa yang dapat. Ya Tuhan, ajar kami ya Tuhan untuk meletakkan percaya, iman kepadamu ya Bapa, membawa Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, semuanya dalam pelayanan kami hendak melibatkan Engkau Tuhan, sertai kami selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau belajar untuk bersekutu dengan Engkau setiap hari ya Tuhan. Memiliki saat teduh yang baik bersama Engkau setiap hari Tuhan. Karena Engkau adalah habitat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, bersama Engkau, di dalam Engkau kami aman. Kami sejahtera, kami penuh dengan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati kehidupannya, pelayanannya. Engkau menjadikan dia berkat selalu bagi orang-orang sekitarnya. Engkau yang menutup bungkus selalu kehidupannya di dalam darah Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan pulang. Tuhan memberkati kami semua, menyertai dengan selamat di rumah masing-masing. Di dalam kuat kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka, Engkau sedang memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkati persembahan yang sudah diberikan, setiap pelayan kemah suci hari ini, Tuhan memberkati hidup mereka. Setiap tangan memberikan persembahan kudus sebagai tanda mereka membuat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya, janji-Mu adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan juga setiap aspek kehidupan-Mu diberkati oleh Tuhan. Kami percaya yang datang sehat, pulang lebih sehat lagi, karena jiwa dan roh kami terpuaskan. Bapa, Engkau memberkati akan hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan, pengupasan ayat dengan begitu jelas. Berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya sebagai dosen. Kemanapun dia pergi, roh Tuhan, hikmat Tuhan ada dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Terima kasih telah beribadah bersama Gereja Kristus Jawaban. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan bagi gereja, Anda dapat mentransfer ke rekening yang baru berikut ini. Atau saudara juga dapat melalui aplikasi GoPay, Dana, OVO, M-Banking BCA, atau M-Banking lainnya dengan men-scan QR Code berikut ini. Juga bagi saudara yang ingin memberikan persembahan persepuluhan, saudara dapat mentransfer ke rekening berikut ini. Terima kasih atas persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati.